warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari London Chess Classic 2023 babak ke-7. Dan ada juga turnamen yang sedang berlangsung juga kawan, yang diikuti oleh Super Grandmaster 2700, yaitu turnamen Rapid dan Blitz di Azerbaijan, Fugar Gazimov Memorial. Turnamen tahunan untuk yang mengenang pecatur yang meninggal di usia muda, Fugar Gazimov, pecatur yang bertalenta asal Azerbaijan kawan. Turnamen ini Rapid dan Blitz, tapi belum saya cek apakah ada game yang bagus untuk kita ulas. Nantilah kita cek apakah ada yang bagus, baru bisa kita ulas. Kita kembali lagi ke London Chess Classic kawan, yang memainkan babak ke-7. Sampai babak ke-7 kawan, Michael Adam tetap memimpin turnamen ini dengan 5 poin, selisih setengah poin atas pesaing terdekatnya, Domara Djokovic atau Amin Tabatabai kawan. Sedangkan jagoan kalian di sini Hans Niemann Muke merosot kawan posisinya ke posisi ke-7, karena di game ke-7 kawan, Hans Niemann kembali keok kawan. Dia keok oleh Matheus Bartel. Seperti apakah gamenya? Langsung ke permainannya. Hans Niemann pegang putih mengawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, gajah C4. Hans Niemann memilih pembukaan Italia. Kuda F6, pertahanan 2 kuda untuk menantang permainan fried liver attack atau permainan goreng ati ini kawan. Ditolak dengan pion D3. Kemudian di sini gajah ke E7, gajah C5 melanjutkan ke Giocho Pianissimo, pion H6, 3 pilihan utama. Pion H6 kawan dipilih. Rokade yang paling banyak diambil di sini oleh putih, pion C3 atau kuda C3, 3 pilihan itu kawan. Hans memilih dengan pion C3, Bartel pion D6 kawan. Di sini pion A4. Lanjutkan pengembangan kuda B ke D2 atau rokade kawan. Tapi memilih langsung dorong pion A4 untuk mendapatkan ruang sisi menteri. Pion G6 di sini untuk mencoba kontrol peta-peta terang ini. Berikan gajah via Cinto nanti di peta G7 kawan. Rokade di langkah berikutnya. Pion A5 dorong terus oleh Hans, dihentikan dengan pion A6. Rokade, gajah G7, kemudian melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Hitam rokade, Hans beteng E1, tujuannya banyak kawan. Untuk dukungan pion E4-nya, sebelum memainkan nanti pion D4, kosongkan ruang juga manuver-manuver bagi kuda putih. Di sini kuda ke H7. Stockfish di sini menyarankan memaksa untuk end pasen kawan dengan pion B5 agar tidak ada pion putih di sisi menteri ini kawan. Ataupun juga di sini kalian bergeser raja ke peta H7 menghindari diagonal atau menghindari sniper putih ini kawan. Tapi sepertinya kuda ke H7 ini persiapan juga pionnya siap dimainkan, raja mungkin bergeser terlebih dahulu. Oleh karena itu menteri ke B3. Kalau bergeser, pion disikat kawan, tapi pion tetap dilepas, raja bergeser. Gajah ambil pion F7, menteri F6. Langkah bagus dengan dukungan benteng dari belakang, pion sepertinya akan siap didorong. Gajah mundur ke C4, pion G5, benteng E2. Pertahankan pion karena ada ancaman di sini kawan. Kalau kalian coba hadang dengan pion H3, coba lihat. Gajah ini siap juga mendukung di area terang ini kawan. Pion H5 terlebih dahulu, baru dorong pion kawan di lajur G. Tentu kurang bagus dengan pion H3. Benteng E2, pion G4, kuda mundur ke E1. Sekarang giliran pion H5. Kuda F1 buka akses bagi gajah gelap mengawasi ruang-ruang gelap ini kawan. Dan juga kuda siap membantu area pertahanan raja. Sudah sangat jelas di sini kawan. Putih dalam posisi bertahan di langkah ke-16, hitam dalam posisi menyerang. Lihat, sangat pasif perwira putih. Gajah benteng ini juga masih berada di belakang. Begitu juga dengan hitam kawan, walaupun terlihat agresif dengan pion-pion ini, tapi hanya ada serangan yang cukup menakutkan saja di peta atau di lajur F ini kawan. Gajah mendukung dari belakang hanya lewat diagonal C8 H3. Bentengnya belum terkoneksi, kudanya pun kalau lompat ke sini disikat oleh gajah. Begitu juga dengan kuda ini butuh tempo yang banyak untuk mungkin mencapai peta F4 ke depannya. Di sini hitam melanjutkan dorong pion H4. Stockfish menyarankan kuda ke E3.
tapi memilih menteri mundur ke D1. Gajah D7 berkembang koneksikan dua benteng saran dari Stockfish. Memilih kuda manuver ke E7 seperti yang saya sebut tadi kawan. Mungkin ke sini nanti diikuti kuda juga ke petak G4 jika salah satu kuda nanti dihantam pertukaran dengan gajah gelap. Nah, Stockfish menyarankan putih sudah saatnya dobrak petak D4 kawan. Tapi Hans memilih menteri naik ke petak D2. Berkoneksi dengan gajah jika ada pergerakan kuda ataupun gajah kawan, siap caplok nanti ke depan. Nah, di sini bisa dimanfaatkan menteri ini bergeser ke petak G6, tapi memilih dengan pion C6, persiapan pion pusatnya. Pion G3, tantang Hans kawan, pion D5, dan di sini gajah tarik mundur ke B3. Nah, gajah cukup ke petak D7, saran dari Stockfish, tapi memilih ke petak E6 untuk dukungan pada diagonal ini kawan. Kemudian di sini kuda G2, langkah kesalahan atau melewatkan sesuatu yang lebih kuat. Dobrak petak pusat masih opsi terkuat. Tapi kuda G2 coba ingin mendapatkan pion yang di sini. Diperkuat dengan kuda G6 dan Hans membuka permainan pion E pukul pion D5. Pion C ambil balik pion D5, baru sekarang pion D4 langkah terlambat karena memberikan kesempatan pion hitam maju ke E4. Benteng diangkat naik ke petak A4, dorong pion H3, ganggu kuda, terpaksa mundur lagi ke E1, menteri mundur ke F7 kawan, berkoneksi dengan gajah pada diagonal ini untuk antisipasi pion C4 ini untuk membuka lajur C karena benteng juga indikasinya untuk dukung pion C nanti dan juga kosongkan ruang bagi petak F6, gajah apakah ingin direposisi atau kuda nanti ke depan. Jawaban dari Hans dengan benteng B4. Benteng AC8. Di sini ada gajah C2 kawan. Menekan pion di sini. Apakah siap melakukan pengorbanan untuk menghasilkan satu pion bebas? Kompensasi dua pion. Kita lihat saja. Gajah F6. Menteri D1. Gajah D8. Reposisi untuk incar pion A5 di sini. Dijawab dengan gajah H6. Sama-sama membuat ancaman. Benteng G8. Pion C4. Pengorbanan sementara di sini kawan. Kalaupun diterima dengan benteng dengan pion nanti, pion ini lemah bisa diambil oleh gajah terang, pion E4 ini. Ataupun juga Stockfish menyarankan ambil pion di sini kawan, ancam benteng juga, benteng bergeser nanti bertukar dengan kuda E1. Tapi memilih dengan gajah G5 menantang pertukaran gajah gelap agar tidak ada gangguan di petak-petak gelap kawan dan diambil balik oleh kuda. Kemudian kuda ke E3 diikuti dengan langkah kuda H4, korban kuda kawan. Yang terkuat menteri bergeser ke E7. Korban kuda di petak H4, pilihan terbaik dari Hans, terima pengorbanan. Nah, di sini kuda F3 skak, raja bergeser ke petak H1. Kalau diladeni dengan cara seperti ini kawan, ada open skak di sini juga kawan. Repot, benteng kena, kalaupun blokade dengan kuda, kuda kena juga kawan. Oleh karena itu raja bergeser ke H1. Kuda dikorbankan ambil pion H2. Dua kali pengorbanan kuda. Nah, di sini pion C pukul pion D5. Langkah yang lebih kuat ketimbang raja ini ambil kuda langsung kawan. Ini juga salah satu opsi tapi tidak terlalu kuat. Yang terkuat tadi menurut Hans dengan pion C pukul pion D5. Karena akan memberikan kesempatan menteri ke petak F4 skak. Raja ke petak H1, pion G3 akan didorong oleh hitam kawan. Memilih dengan pion C pukul pion D5, temponya ancam gajah. Dorong pion G3 terus untuk perkuat posisi kuda. Kalau diterima di sini akan memberikan tempat bagi kuda ke F1 kawan di sini dan persiapan ambil juga nanti. Tapi memilih dengan langkah pion ambil gajah, tempo ancam menteri. Pion dorong tempo skak kawan. Kuda 3 yang ambil pion G2 kawan. Langkah cantik. Nah, pion ambil kuda skak. Raja bergeser. Kalau ambil wassalam kawan. Pion ini bisa promosi wassalam. Oleh karena itu bergeser. Diikuti menteri ke F4. Ke peta F3 langsung. Menurut Stockfish yang lebih kuat kawan. Menteri D2 jawabannya dari putih. Kalau diambil oleh kuda menteri ini, korban seperti ini, ya ancaman satu langkah berikutnya skak mat. Sudah tidak ada ruang lagi bagi raja kawan. Karena skak di sini sudah tidak bisa bergerak lagi.
Memilih ke petak F4, benteng ambil pion E4 ancam menteri. Baru sekarang menteri dikorbankan sementara ambil pion F2 skak. Raja ambil pion promosi, jadi menteri lagi kawan. Raja bergeser ke E2, kuda F1 Disney. Persiapan ancaman skak garbuan pada raja pada benteng. Di sini dibiarkan saja, menteri bergeser ke C1 untuk backup gajah dari ancaman benteng di sini kawan. Coba lihat di sini, walaupun hitam ini juga kalah jumlah perwira, tapi posisi Raja Putih sudah mulai dikejar-kejar kawan. Benteng sangat aktif bersama menteri di lajur G. Kuda siap manuver-manuver juga batasan di lajur C. Ada benteng hitam. Posisi raja ini sepertinya beberapa langkah akan tetap diuber-uber. Tapi Stockfish melihat bahwa putih dalam posisi kemenangan. Selain unggul materi kawan, di sini putih juga siap menyerang. Menteri siap diluncurkan, satu langkah berikutnya skak mat. Tapi terlebih dahulu ada benteng G2 skak. Di sini raja mundur ke D1. Kenapa kawan tidak diambil? Ancamannya ada di sini. Coba lihat, ada ancaman di sini kawan. Kalau raja bergeser ke sini, kalian bisa ikuti apa? Menteri ambil kuda G2 skak terlebih dahulu. Berbalik arah kawan. Sekarang posisi Raja Putih yang akan keteteran. Kalian mau bergerak kemana? Ke petak terang di sini kawan. Ya, menteri ambil benteng karena terhalangi posisi gajah untuk jaga benteng tadi. Bergerak ke petak E3. Kalian ikuti dengan tetap sikat. Tidak akan berani ambil karena benteng ke sini jatuh juga menteri. Posisi hitam dalam posisi yang unggul. Mungkin tadi ada beberapa variasi yang saya lewatkan saat kuda ambil benteng. Mungkin kalian pilih langkah seperti apa kawan? Kuda ke petak G3, apakah menteri ambil pion? Maksudnya kuda di petak G2 ini terserah kalian. Putih dalam posisi yang unggul kawan, tetap. Tapi memang yang terkuat ya di sini kuda ini melakukan skak garbuan. Dan nanti baru menteri ambil kuda. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Tidak berani ambil, tapi memilih raja bergeser ke D1. Dan Matius Barton meluncurkan bantengnya ambil gajah, serutuk gajah di petak C2, ancam menteri kawan. Dan benteng satunya pun siap mengikutinya nanti ke petak D2. Hans Niemann berpikir selama 2 menit. Di sini kontrol waktu Hans Niemann masih cukup banyak kawan, 33 menit. Ya jelas saja sudah di langkah ke-43. Tentu ada tambahan yang sudah tadi ditambah selepas langkah ke-40 kawan. Sekarang perbedaan kontrol waktu mereka ya sekitar 12 menit. Tapi Hans juga masih punya waktu yang cukup untuk mengkalkulasi lebih dalam kawan. Dia ambil benteng. Blunder ternyata. Hilang kesempatan menangnya kawan. Padahal dia sudah menyiapkan menterinya menusuk ke sini. Kenapa dia ambil benteng? Apakah dia ragu soal menteri yang bisa menusuk melakukan skak di sini kawan? Karena di sini juga ancamannya serius kawan. Benteng di langkah berikutnya ini memaksa menteri juga bisa jatuh. Jadi dia langsung ambil benteng. Coba kita lanjutkan menteri ke petak H6 skak. Raja ke G8. Kalian ikuti dorong pion agar cepat promosi. Kalaupun ada benteng ke sini untuk memaksa menteri ambil, ya bertukar dengan benteng. Ya otomatis bertukar dengan satu benteng karena masih ada kuda yang menjaga benteng di sini kawan. Nah di sini pion di langkah berikutnya promosi. Mungkin menteri ke G6 dan bertukar dengan pion ini nanti yang promosi. Kalau Stockfish menyarankan dengan benteng D1 atau menteri memang salah satu opsi juga ke petak G6 kawan. Kalau dengan benteng D1 ini agak ribet juga. Karena pengorbanan benteng akan diterima. Mungkin dilanjut dengan langkah kuda ke petak E3 dan seterusnya. Tetap kawan. Putih masih bisa mempromosikan pionnya. Atau paling tidak nanti juga di sini. Menteri nanti akan menghadapi benteng plus kuda kawan. Tetap putih dalam posisi unggul. Saya tak perlu melanjutkan, masih cukup ribet juga di posisi ini. Tapi putih masih posisinya sangat bagus dalam posisi kemenangan. Tidak dengan Hans kawan berpikir 2 menit malah membuat blunder. Menteri ambil benteng C2. Kali ini Hans bukan Stockfish lagi kawan.
Entah engine apa yang dia gunakan sebagai bahan belajar, bukan digunakan saat main, karena ini adalah turnamen over the board. Tidak mungkin, sulit untuk melakukan kecurangan. Dengan isu kecurangan selama 2 tahun terakhir, pasti panitia ini akan memperketat aturan-aturan para pemain agar tidak membawa sesuatu yang mencurigakan. Benteng ambil balik, kemudian kuda ambil balik, dan kuda E3 skak. Tidak bisa ambil dengan kuda kawan karena posisinya double skak, open skak di sini. Raja naik, menteri F2 skak, diuber-uber kawan, dan kuda pukul kuda. Sudah sangat jelas, di sini sulit bagi Hans untuk dorong pion di sini. Masih punya tempo untuk mengobrak-abrik pertahanan putih kawan. Menteri siap ke sini untuk mendapatkan benteng dan menjaga lajur E. Pion D5 sekarang dikoneksikan. Benteng jatuh kawan di lajur B, skak. Ambil balik oleh benteng. Menteri C5 di sini. Dan ada benteng jaga pion. Menteri hadang pion. Raja naik ke petak E4. Raja hitam juga mulai bergerak. Benteng D3. Nah, di sini menteri ke E7 yang terkuat memilih menteri ke petak H2. Siap predali pion di sini. Nah, pion D6 dorong saja yang terkuat. Memilih benteng C3. Mau kemana benteng ini kawan? Pion ambil skak. Raja bergeser ke F5. Menteri H5 skak. Raja ke E4, menteri H4, raja F5, menteri H2 di sini. Incar pion di sini kawan. Ataupun juga menjaga peta D6 nanti. Raja ke E4, raja hitam G6, benteng C8. Tak perlu saya tunjukkan langkah terbaik. Posisi putih sudah sangat sulit di sini. Jelas, keluasan fleksibilitas menteri sudah tidak bisa dilawan. Tak ada obat kawan. Menteri D6 blokade dan memberikan kesempatan raja bergerak di langkah berikutnya. Benteng C2, menteri G3 di sini. Di sini benteng kembali. Raja mundur ke G7 kawan untuk menghindari ancaman di sini. Nah, di sini raja putih D4. Menteri F4 skak. Raja ke D3. Menteri ke D6. Siap caplok kawan. Raja bergerak ke C4. Raja hitam mulai mendekati pion putih juga. Benteng H8. Menteri C7 skak. Raja D4. Menteri ke G7 ancam benteng. Dan persiapan discover juga kawan. Mendapatkan ruang yang bagus. Mungkin nanti menghentikan pion. Benteng H1. Raja open skak kawan. Bergerak ke E7. Raja putih C5. Menteri G6 di sini. Dan di sini ada benteng C1. Menteri D3 kawan. Persiapan ancaman di sini. Benteng C4 blokade. Menteri E3 skak. Benteng D4 blokade. Menteri C1 skak. Siap mendapatkan satu pion kawan. Blokade. Ambil pion. Dan persiapan ke sini lagi. Benteng bergeser ke E4. Menteri B5. Raja D4. Menteri ambil pion lagi. Dan hitam punya 2 pion yang siap juga didorong. Di langkah berikutnya, di langkah ke-75 setelah raja ke F5 kawan, Hans Niemann menyerah. Pion-pion juga siap didorong kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi. Kalian bisa menang kalau lawan kalian lagi mabuk mungkin. Atau pas lagi ketemu debt collector, lari kawan. Kalian menang. Oke, itulah kawan kekalahan dari Hans Niemann. Kali ini kawan, Hans Niemann ini bukan mode engine lagi kawan. Sebetulnya bagus posisi Hans Niemann tadi dalam posisi yang unggul kawan. Dimana saat ada benteng meluncur ambil gajahnya ini, menteri siap diluncurkan. Menunggu benteng satunya ke sini baru diambil balik nanti. Raja punya tempat nanti bergeser kawan ke petak C1. Pion lebih cepat bisa dipromosikan. Tapi blunder ambil benteng. Wassalam sudah. Semoga permainan dari Hans Niemann kawan bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.